Perjalanan malam kami di Jogja dimulai dengan suasana yang cukup berbeda. Malam itu hujan turun dengan lembut, membuat suasana kota terasa lebih tenang dan romantis. Di tengah rintik hujan, kami memutuskan untuk menikmati malam dengan naik andong, salah satu transportasi khas Jogja yang selalu punya cerita tersendiri. Suara langkah kuda yang pelan berpadu dengan suara hujan membuat perjalanan terasa begitu syahdu. Kami menyusuri jalanan Jogja sambil menikmati suasana malam yang hangat, meskipun udara terasa dingin karena hujan. Andong adalah salah satu transportasi tradisional yang sudah lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Jogja. Sejak zaman dahulu, kendaraan yang ditarik oleh kuda ini sudah digunakan sebagai alat transportasi. Bahkan sejak masa Kesultanan Yogyakarta berdiri pada tahun 1755 oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Sampai sekarang, andong masih bisa kita temui di beberapa titik kota, terutama di kawasan Malioboro ini. Suara langkah kaki kuda yang pelan ditambah bunyi roda kayu yang berderak lembut di jalan seakan membawa kita kembali ke suasana Jogja tempo dulu. Di tengah rintik hujan malam itu, kami pun duduk di dalam andong sambil menikmati perjalanan. Jalanan Jogja terlihat begitu hidup. Lampu-lampu toko kendaraan yang lalu lalang dan orang-orang yang masih berjalan di trotoar menciptakan suasana malam yang sangat khas. Sesekali kami melihat wisatawan lain yang juga menikmati malam di kota ini. Jogja memang selalu menjadi tempat yang dirindukan banyak orang. Kota ini tidak hanya menawarkan tempat wisata, tetapi juga menawarkan rasa tenang, rasa hangat, dan rasa pulang. Selama perjalanan, Bapak Kusir Andong yang mengantar kami juga cukup ramah. Sesekali beliau bercerita tentang jalan yang kami lewati dan tempat-tempat di sekitar Malioboro. Nah, di tengah perjalanan itu, beliau menawarkan untuk mengantar kami ke sebuah toko oleh-oleh khas Yogyakarta. Rasanya memang belum lengkap kalau datang ke Jogja tanpa membawa pulang oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Mau sekalian oleh-oleh enggak? Kalau ya ke tempat rumahnya, Mas, rumah pembuatannya. Yang besar itu kan banyak pilihan. Apa masih buka Pak yang ini? Oh masih, Mbak, masih buka ya. Kalau di tempat rumahnya itu malah nyampe malam, Mbak. Ya. Di tempat rumahnya. Kalau ya bisa ditunggu, kalau nggak jalan. Tapi kalau kelamaan misalnya jenengan. Oh enggak apa-apa, Mas. Nanti kan di sana ini, Pak. Kalau andong biasanya menawarkan, Mbak. Kalau mau jalan bisa tunggu, kalau nggak jalan. Terus enaknya kalau di rumahnya itu bisa nyobain, Mbak. Mau rasa apa itu boleh nyobain. Gitu. Mau nanti nanya yang jaga, Mbak, yang dicobain, yang rasa ini yang mana gitu kan ditunjukin nanti, Mbak. Begitu kami masuk ke dalam toko, suasana hangat langsung terasa. Toko tersebut cukup ramai dengan wisatawan yang juga sedang mencari oleh-oleh. Rak-rak di dalam toko dipenuhi berbagai macam makanan khas Jogja. Mulai dari bakpia yang sudah sangat terkenal sebagai oleh-oleh khas Jogja, kemudian ada juga geplak yang terbuat dari kelapa dan gula. Ada juga berbagai macam keripik, coklat, hingga aneka camilan khas lainnya. Hal yang paling membuat saya terkesan justru adalah keramahan para pramuniaga di toko tersebut. Mereka menyambut kami dengan sangat ramah. Kudanya ke sini. Oh, kudanya ke sini ya. Kudanya warnanya apa? Iya, di sini. Ntar ambil bisa dulu. Ngeces. Bingung guys. Kayang banget ya ini ya, guys. Dan itu kopo. Kalau Garut apa jenengku? Oh enggak, sama tante. Tuh, ikut tante ya. Ke rumahnya tante ya. Ya, oke. Oke enggak? Oke, Garut. Nanti naik gunung, kalau ke tante naik gunung. Oh iya. Oh, di mana? Di mana, Mbak? Di Gunung Sumbing. Oh, Gunung Oh, alah. Sumbing. Iya, Magelang. Mau ke Sumbing enggak? Bisa kiris toh? Oh, Bisa. iso anu. Mbak Indah karo Bu
Kami pun menghabiskan cukup banyak waktu di toko oleh-oleh tadi, melihat-lihat berbagai pilihan makanan, berdiskusi kecil tentang apa saja yang akan dibawa pulang, dan tentunya menikmati suasana yang penuh kehangatan. Momen sederhana seperti ini justru menjadi salah satu bagian perjalanan yang paling menyenangkan. Karena bagi saya perjalanan bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang pengalaman kecil yang terjadi di sepanjang perjalanan itu sendiri. Setelah selesai berbelanja, kami kembali melanjutkan perjalanan dengan andong. Kali ini tujuan kami adalah teras Malioboro. Saat kami sampai di sana, tempatnya memang sudah tutup, tapi itu sama sekali tidak mengurangi keindahan suasana malamnya. Kami tetap berjalan-jalan santai di sekitar sana, menikmati udara malam Jogja bersama anak dan suami saya. Lampu-lampu kota, suasana jalanan, dan suara musik yang terdengar di sepanjang Malioboro membuat malam itu terasa begitu hidup. Kami berjalan menyusuri Malioboro, menikmati setiap momen yang ada, dan malam itu terasa sederhana, tapi justru itulah yang membuatnya begitu indah. Oh iya. Setelah cukup menikmati suasana malam Jogja, akhirnya kami memutuskan untuk kembali ke hotel. Perjalanan malam yang singkat tapi penuh cerita dan kenangan yang hangat bersama keluarga.